Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Kita ke Pak Dian, dari perspektif Anda sendiri ataupun pandangan Anda sendiri soal pembentukan sel dekonflikasi dan juga komite tingkat tinggi dan efektivitasnya dalam meredam provokasi di lapangan. Kita belum bisa bicara efektivitas komisi ini. Karena kesepakatan ini saja belum dimulai. Dengan walkoutnya Iran itu menunjukkan bahwa ini belum bisa dimulai. Karena untuk dimulai harus ada, orang bilang seremoninya itulah di Jenewa. Karena Trump tidak mungkin akan bertemu langsung, berjabat tangan langsung dengan Pezeshkian misalnya. Buat saya ini adalah perwakilan, tapi yang akan menjadi simbol dimulainya ini. Nah, komisi itu hanya bisa bekerja untuk mengawasi jalannya pasal demi pasal, bagaimana implementasi di lapangan. Kalau tidak ada yang jalan, ya mereka akan melaporkan ini harus diapakan lagi. Nah, dalam konteks pasalnya berjalan, katakan pembukaan, tapi apakah dijamin dalam 60 hari ini terbuka dengan komplikasi yang ada di sekitar Hormuz sendiri? Buat saya itu pun masih memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Nah, komisi ini akan menilai apakah kemajuan di sana lambat atau cepat, apa prioritas berikutnya yang harus dilakukan setelah pembukaan Hormuz baik oleh Iran maupun oleh Amerika. Kan tahap berikutnya adalah tadi tuh, apakah mau mulai digarap rencana rekonstruksi, baru rencana. Belum lagi kalau tadi dikaitkan dengan Lebanon, lebih rumit lagi. Bisakah melalui komisi ini Amerika diminta untuk menenteramkan Israel, untuk menghormati territorial integrity-nya Lebanon? Buat saya Lebanon sendiri sebenarnya, tapi ini membuktikan bahwa Hezbollah itu memang political party yang sah, boleh dipersenjatai dan lebih kuat dari angkatan bersenjata Lebanon. Itu betul ternyata. Karena sekarang angkatan bersenjata Lebanon praktis tidak terdengar. Karena Israel bisa mengejar sampai masuk ke Lebanon Tengah, Lebanon Utara. Nah, pentingnya komisi ini adalah ketika semua ini, faktor Lebanon clear, faktor Hormuz clear, baru yang lain berjalan, itu mulai kelihatan perannya, efisiensi atau efektivitas atau tidaknya komisi ini. Oke, kembali pada MOU-nya sendiri, Pak Dian, bila Iran melihat Amerika tidak mampu menghentikan ataupun membatasi langkah Israel terutama di Lebanon, apakah secara diplomatik ini akan membuat nilai kesepakatan itu menjadi berkurang di mata Tehran sendiri? Belum bisa dikatakan berkurang, karena kita menunggu 60 hari. 60 hari ini bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau tidak sepakat kedua belah pihak, berarti 60 hari ini selesai adalah akhir dari gencatan senjata. Tinggal apakah Amerika mau melanjutkan seperti gencatan yang sebelumnya, tanpa perundingan terus dia tinggalkan, atau dia akan kembali dengan serangan yang baru. Belum bisa diramal. Baik, Mbak Aisyah, 60 hari ini akan diisi oleh apa? Karena kemudian dapat jalan 60 hari menuju kesepakatan final. Apakah kemudian 60 hari ini sangat menentukan atau seperti biasa kemudian kesepakatan akan berakhir dengan kemudian letupan-letupan serangan seperti itu dan komitmen yang tidak dihormati oleh kedua pihak seperti itu? Saya kira kalau melihat ya tuntutan yang kemudian dibicarakan di awal pelaksanaan MOU ini, saya kira hampir semua poinnya ini menguntungkan Iran. Bahkan kalau kita bicara tentang nuklir sendiri, itu kan sebenarnya sesuatu yang done deal sebenarnya. Dan kalau misalnya dibilang bahwa Amerika Serikat meminta Iran tidak memiliki senjata nuklir, baru beberapa bulan yang lalu kita tahu bahwa kemudian Pezeshkian mengumumkan hal yang sama sebenarnya. Nah, makanya kita melihat sebenarnya kalau dari segi Iran ini pasti tidak akan ada masalah ya, karena mereka secara strategis memang diuntungkan dengan klausel-klausel yang ada di dalam peperangan ini. Nah, permasalahannya ada di dalam sisi Amerika Serikat dan Israel. Nah, saya rasa Amerika Serikat dan Israel dua-duanya ini punya sejarah ya untuk melanggar perjanjian yang sudah ada disepakati, lalu tiba-tiba ada act of war. Yang apapun itu ya labelnya, tetapi kalau kita lihat apakah itu blokade, misalnya apakah itu kemudian serangan-serangan, apakah itu kemudian sabotase, itu semua bisa dilihat sebagai tindakan-tindakan perang. Nah, sekarang kan kita mempertanyakan lagi nih, apakah kemudian kedua negara ini bisa bertahan di dalam kemudian klausel yang jelas-jelas secara strategis ini kurang menguntungkan bagi mereka untuk bisa menegosiasikan kondisi-kondisi tersebut. Apabila misalnya ada intervening variable di dalam Amerika Serikat, taruhlah misalnya tiba-tiba anggaran dana 200 miliar US dollar tersebut untuk melanjutkan perang dikabulkan oleh Kongres, yang mana
most likely itu unlikely ya. Tetapi kemudian apabila itu dilakukan, mungkin saja sebenarnya perangnya akan berlanjut. Karena apa? Karena Amerika Serikat sekarang berada di dalam cut off bargaining position yang sebenarnya merugikan untuk mereka. Kenapa berhenti? Karena mereka pun tidak punya kekuatan untuk bisa menaiki tangga eskalasi atau kemudian meningkatkan kekuatan gitu ya. Mereka sebenarnya tidak puas, tetapi tidak punya pilihan lain untuk kemudian kemana-mana sebenarnya sekarang gitu. Nah di sisi lain saya kira ini yang harus diwaspadai juga ini adalah Israel. Lagi-lagi ini merupakan spoiling factor kita ya, gitu ya. Kalau misalnya seandainya Israel ini bisa melakukan dan menemukan konsesi dengan Amerika Serikat, misalnya Donald Trump ini kan menawarkan, baik kita keluar sekarang dari perang ini, kita hentikan perangnya, dan jelas Israel tidak akan berani sebenarnya untuk menyerang Iran seorang diri. Tetapi sebenarnya dia tetap butuh jaminan keamanan. Bagaimana caranya? Donald Trump itu meminta sebenarnya negara-negara GCC untuk bisa menandatangani perjanjian Abraham Accord. Permasalahannya kan ini nggak mau kemudian dilakukan oleh negara-negara GCC karena popularitas Israel yang sangat buruk dan memang hubungannya banyak yang belum menormalisasi hubungan diplomatik kecuali UAE yang kita tahu ya di tahun 2010 kalau nggak salah 2000 atau 2010 ya udah menandatangani itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya masih berada di dalam masa kritis 60 hari ini. Kita berharap sebenarnya ya perjanjiannya ini bisa dicapai dalam waktu 60 hari ya. Dan nanti, kalaupun misalnya seandainya tercapai, kemungkinan besar memang tidak ada perubahan fundamental di antara hubungan Amerika Serikat dan Iran. Tetapi setidaknya, ya perdamaian negatif atau negatif peace ini bisa tercapai. Nah, kalaupun misalnya ternyata 60 hari ini gagal, ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Yang pertama adalah kembali melakukan eskalasi, yang mana saya agak meragukan dari sisi Amerika Serikatnya, ya. Tapi yang kemudian terjadi dan mungkin ini akan menjadi salah satu kemungkinan terbesar adalah ini perangnya akan menjadi low intensity conflict dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi misalnya tetap ada tindakan-tindakan militer skala terbatas ya yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Iran gitu ya. Apakah itu melalui asasinasi, sabotase, misalnya perusakan fasilitas-fasilitas strategis ya. Tetapi tidak pernah sampai ke tahapan perang terbuka lagi. Jadi di-keep sebagai sebuah gray zone warfare. Gitu. Oke. Nah dari Pak Agung seperti apa? Tadi ada beberapa kemungkinan di jeda 60 hari untuk Amerika Serikat sendiri apakah akan melakukan eskalasi konflik, tapi itu kemungkinannya kecil buat Mbak Aisyah, atau ini akan dijaga low intensity konflik, ada tindakan-tindakan militer yang terbatas. Amerika itu punya dua contoh hubungan unik dengan negara. Satu, mengembargo Kuba dari tahun 60-an, kemudian gencatan senjata dengan Korea Utara sejak tahun 50-an. Artinya apapun mungkin terjadi, tapi yang penting bagi Amerika dan bagi Iran adalah stabilisasi dulu. Stabilisasi maksudnya menstabilkan ekonominya, menstabilkan persediaan senjatanya, logistiknya, dan menstabilkan kehidupan masyarakatnya. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena terkait kalau Iran terkait dengan mengurangi tekanan di dalam negerinya, sama juga dengan yang lain, meskipun tidak ada kejar-kejaran untuk pemilihan umum di Amerika, tekanan politik. Nah. Kalau itu sudah stabil, maka Amerika tentu punya pilihan. Nah, sekarang Amerika tidak banyak punya pilihan kecuali menyetop konflik, dan meskipun harus memberi konsesi Iran banyak, itu juga rugi. Nyatanya semua adalah mengembalikan Iran kepada posisinya sebagai negara yang berdaulat. Jadi tidak ada Amerika ekstra, dia hanya mengembalikan, Iran senang itu dikembalikan posisinya, boleh ngekspor, boleh jual, boleh ini. Jadi tidak ada Iran dikasih ekstra uang, dan tahu uang yang dipakai pun juga uang dari Iran. Jadi akhirnya sebetulnya hanya dikembalikan, dipulihkan harkatnya. Jadi bayangkan betapa berkuatnya Amerika bisa menentukan harkat hidup negara lain. Nah, tapi di sisi lain betapa hebatnya Iran bisa membuat Amerika, memaksa Amerika untuk mengembalikan harkatnya yang tadinya bisa ditahan bertahun-tahun, sekarang nggak kuat untuk nahan karena Amerika dalam tekanan. Tapi yang paling membuat saya dapat informasi ya, Amerika itu betul menghasilkan 30 juta barel sehari ya, atau sekitar 20-30. Namun masalahnya kebanyakan minyak-minyak itu tidak dikilang di Amerika. Minyak itu dijual keluar. Yang disimpan di Amerika adalah minyak-minyak dari Timur Tengah atau minyak-minyak berat. Nah, minyak-minyak berat ini yang akan digunakan. Nah, sekarang itu sudah berkurang. Sisa 340 juta barel, tetapi 140 juta barel nggak boleh dipakai, tinggal 200, tinggal sehari dipakai 200, tinggal 20 hari. Nah, yang terjadi adalah apa? Amerika sekarang lagi kesulitan, yang utama adalah diesel apa? Solar ya kita, atau DEX ya. Itu sekarang yang sulit. Banyak militer Amerika sudah hampir nggak jalan karena tidak bisa mendapatkan suplai diesel. Yang pertama, yang kedua, transportasi barang-barang sudah mulai kesulitan mendapatkan diesel. Berapapun harganya nggak bisa. Itu yang membuat Amerika sekarang
menjadi tidak bisa untuk melanjutkan konflik ini lebih lanjut karena Oke. itu belum stabil. Baik Pak Agung, Pak Dian dan juga Mbak Aisyah, seperti biasa kita harus tahan dulu perbincangan karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.